Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rara. Jadi kali ini aku mau bercerita. Jadi dosenku nyuruh aku baca bab 7 di buku Erwin Mondi Joseph J. Martuccio tentang performance management. Jadi performance manajemennya atau manajemen kinerja. Oh ya, jadi di sini aku mau ngasih tahu nih, hal yang aku ceritakan sekarang ini adalah hal yang udah aku baca dan aku mengertikan dari buku ini dari sisi pandangku gitu loh. Jadi apa yang aku baca ini yang aku mengertikan maksud dari buku ini ya, bukan benar-benar isi buku yang benar-benar valid, yang benar-benar bagus, karena kan buku ini bahasa Inggris ya. Jadi aku mencoba mengertikan buku dan maksudnya. Jadi aku juga sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, atau misalnya kalian sudah baca buku ini dan kalian pengertian kalian berbeda tentang buku ini atau bab 7 khususnya, jadi kalian bisa aja komen di bawah, share apa yang aku bilang, apa yang betul dari yang aku bilang, apa yang salah, apa yang keliru, dan apa yang bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerti sama-sama ya tentang tentang bab 7 khususnya. Nah, jadi di bab 7 ini tuh kita membahas tentang manajemen kinerja atau performance management ya. Nah, jadi sekarang kan aku mau cerita tentang bab 7 nih. Di bab 7 ini tuh judulnya performance management atau manajemen kinerja. Jadi yang dominan dibahas, bukan dominan sih, secara menyeluruh dibahas di bab ini tuh adalah alat apa sih? Alat yang digunakan sebagai dasar bagi para profesional di bidang sumber daya manusia untuk mengevaluasi, menilai, dan meningkatkan kemampuan modal kerja mereka. Jadi modalnya di sini tuh maksudnya adalah modal manusianya, yaitu karyawannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya meningkatkan kemampuan ini adalah untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dari organisasi tersebut atau perusahaan. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan nih ya, kita akan saya adalah profesional di bidang sumber daya manusia nih ya, misal. Jadi saya mau para sopir-sopir yang ada di perusahaan saya itu menghemat bahan bakarnya mereka. Jadi yang saya gunakan untuk mengukur efisiensi kerja mereka itu adalah penghematan bahan bakar. Jadi seberapa besar mereka bisa menghemat bahan bakar yang mereka gunakan. Misalnya sopir A itu akan mengantarkan barang nih, jadi dia kan kewajibannya saya mengantarkan barang itu harus menghemat bensin kendaraan ya. Jadi dia memastikan bahwa ban yang digunakan di kendaraan tersebut tuh harus benar-benar bagus, baik, bukan ban yang memberikan tekanan lebih besar atau ban yang bisa dibilang kayak ban yang gundul atau ban kempes. Itu kan ban yang memberikan tekanan lebih besar untuk kendaraannya ya. Jadi tekanan yang besar pada kendaraan itu bisa membuat kendaraan itu memerlukan tekanan yang lebih atau bantuan bahan bakar yang lebih banyak lagi. Nah, makanya di situ kalau misalnya efisiensi kerjanya diukur dari penghematan bahan bakar, bisa dilihat mana sopir yang benar-benar memperhatikan kendaraannya dia, mana yang tidak. Nah, itu salah satu alatnya untuk mengukur efisiensi kerjanya mereka gitu. Nah, di bab ini tuh kita difokuskan pada topik, yaitu manajemen kinerja dan penilaian kinerja atau performance appraisal ya, penilaian kerja atau performance appraisal. Jadi kita singkat aja sebagai PA. PM dan PA, performance manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Nah, di bab ini kita lebih fokus ke sana gitu. Jadi yang pertama aku ingin ceritakan adalah tentang manajemen kinerja atau performance management, atau kita singkat sebagai PM. Di PM ini adalah proses yang bertujuan pada organisasi yang berorientasi pada tujuan. Proses yang berorientasi pada tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses tersebut itu ada untuk memaksimalkan produktivitas karyawan, tim, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas organisasi sendiri. Nah, manajemen kinerja ini adalah
yang paling utama, memainkan peran yang utama untuk mencapai strategi dari organisasi. Jadi strategi itu adalah perencanaan jangka panjang, atau strategi itu bisa dibilang kayak cita-citanya si organisasi ini yang jangka panjang. Jadi si PM itu punya peran penting untuk organisasi bisa mencapai strateginya dia. Karena kenapa itu penting? Karena PM ini tuh melibatkan pengukuran dan peningkatan nilai kinerja atau produktivitas si organisasi. Jadi dengan PM ini, organisasi itu bisa meningkatkan produktivitasnya dia, yang bisa mengantarkan mereka pada cita-cita terbesarnya mereka atau cita-cita jangka panjangnya mereka, seperti itu. Jadi manajemen kinerja itu adalah sistem yang berkelanjutan dan harus terus dilakukan, mau dia 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali atau 2 tahun sekali, itu yang penting dia tuh selalu berkelanjutan. Kenapa selalu berkelanjutan? Karena kan kita nggak mau nih usaha kita atau perusahaan kita itu nggak bisa dijalankan, maksudnya nggak bisa jalan dengan baik gitu, karena PM ini tuh yang seperti aku bilang tadi itu merupakan peran yang paling utama untuk membantu organisasi agar bisa sampai ke cita-cita jangka panjangnya mereka. Jadi kan kita mau bahwa organisasi kita tuh sampai ke cita-cita kita nih, maka PM itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, dan terus menerus gitu loh, yang dinamis juga. Makanya itu penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan atau organisasi. Nah, setiap individu dalam organisasi itu merupakan bagian dari manajemen kinerja, mulai dari individu yang pemimpin yang paling atas sampai tenaga kerja yang di bawah. Kan ada tingkatan manajemen tuh, ada manajemen atas atau top manajemen, middle manajemen, first line manajemen, sama yang karyawan bawahannya lagi gitu. Nah, semua tingkatan itu merupakan merupakan sistem dari PM, terlibat dalam sistem PM gitu. Nah, deskripsi pekerjaan yang baik itu dapat kita gunakan juga untuk kita bisa masukkan itu ke dalam PM. Kenapa? Deskripsi pekerjaan yang sistematis dan mengkhusus itu bisa kita gunakan untuk menilai apakah harapan ekspektasi pekerjaan yang kita tulis di deskripsi pekerjaan itu dengan yang kenyataan itu benar-benar terjadi atau tidak, seperti itu. Nah, sistem performance management yang baik itu adalah performance management yang memastikan bahwa setiap tenaga kerja, setiap orang yang ada di suatu organisasi itu menggunakan waktu mereka secara efektif dalam bekerja, dan mereka bisa menggunakan waktu itu dengan baik, dan semua pekerjaan mereka dapat mereka lakukan gitu. Nah, sistem PM yang efektif itu merupakan tanggung jawab dari semua ulang ya. Jadi sistem PM yang baik itu merupakan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi itu. Jadi dimulai dari CEO. CEO itu adalah orang yang bergerak untuk keperluan seluruh bagian dari organisasi kan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu mengabaikan PM, itu bisa menyebabkan kerugian untuk perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kenapa gitu? Misalnya nih, kita udah tahu kalau misalnya kita itu kan ini proses yang berorientasi pada tujuan ya, untuk membantu kita ke cita-cita yang besar. Kalau misalnya kita tahu kita punya kelemahan di bidang ini, tapi kita nggak mau ngurusin itu, nggak mau ngurusin itu gitu loh, memanage kinerja supaya kelemahan kita itu menjadi suatu yang kelebihan gitu. Jadi bisa karena kita mengabaikan PM itu, bisa aja itu menyebabkan perusahaan kita itu bangkrut atau rugi gitu. Jadi PM itu penting ya, atau manajemen kinerja itu penting. Dari yang aku baca itu seperti itu. Apakah kalian punya pendapat lain? Bisa dikomen di bawah. Nah, selanjutnya aku bakal ngelanjutin ke penilaian kinerja atau performance appraisal
supervisor atau PA ya, kita gini, apa namanya, kita kita singkat pakai PA aja, oke? Nah, jadi apa sih penilaian kinerja atau PA ini? PA ini adalah suatu sistem untuk meninjau dan mengevaluasi tugas individu atau tim. Nah, dalam kenyataannya seorang manajer itu harus melakukan penilaian kinerja itu secara berkelanjutan. Nah, PA ini tuh merupakan salah satu komponen dari PM ya, atau yang tadi kita bilang manajemen kinerja. Penilaian kinerja itu salah satu komponen dari PM sendiri. Nah, dan komponen ini tuh adalah komponen yang sangat penting atau sangat vital. Kenapa? Karena penilaian kinerja ini tuh salah satu gambaran dari rencana strategis perusahaan ke depannya, atau apa yang akan terjadi dengan perusahaan ke depannya. Kenapa demikian? Nanti ya kita akan sampai sana. Jadi fokus PA ini sebenarnya pada individu ya, bukan pada tim. Namun mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan tim sebagai fokus penilaian kinerja mereka, tapi kebanyakan itu adalah menilai secara individu. Kenapa? Karena manajer ini dapat menilai, mengevaluasi pencapaian dari seorang individu itu. PA ini bisa digunakan untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh seorang individu, seorang karyawan di perusahaannya dia. Dan kalau misalnya diperlukan, itu juga bisa menjadi dasar untuk memutuskan adanya pengembangan atau pelatihan khusus bagi karyawannya, atau pemindahan jabatan, misalnya pemindahan kerja gitu bisa juga. Dan sebagian besar manajer itu juga menggunakan teknik PA ini tuh sebagai dasar untuk mengambil keputusan, misalnya seperti PHK, bisa kayak memberikan alasan kenapa suatu tenaga kerja itu harus di PHK. Maaf, bentar, masih ribut. Oke, lanjut ya. Jadi PA ini itu bisa digunakan sebagai dasar manajer untuk memutuskan keputusannya dia, atau memberikan suatu alasan tentang apa yang terjadi atau keputusan mereka untuk tenaga kerja ini. Misalnya ada tenaga kerja di PHK, jadi si manajer ini bisa memberikan alasan kenapa dia di PHK menggunakan data PA tadi, penilaian kinerja. Habis itu untuk memberikan feedback juga, atau memberikan kritik dan saran untuk tenaga kerjanya, PA ini bisa digunakan sebagai itu untuk mendorong peningkatan kinerja. Terus bisa juga untuk memutuskan tadi pelatihan dan pengembangan, kenapa perlu dilakukan pelatihan pengembangan untuk tenaga kerjanya gitu, menggunakan data PA tadi. Terus bisa juga untuk memberikan alasan kenapa satu karyawan tuh menerima peningkatan gaji, padahal karyawan yang lain tidak. Itu bisa juga digunakan untuk menjawab pertanyaannya itu. Jadi PA ini bisa digunakan sebagai alasan untuk beberapa keputusan manajer perusahaan itu. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh kenapa sih manajer itu menggunakan PA itu untuk alasan-alasan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab gitu loh, kayak kenapa satu karyawan itu naik gaji, kenapa kalau karyawan lain enggak. Nah, tadi kan aku bilang nih kalau PA itu bisa mencerminkan rencana strategis dari perusahaan itu. Nah, seperti yang kita bahas tadi, itu rencana strategis itu kan rencana jangka panjang atau cita-cita jangka panjang dari perusahaan itu ya. Jadi kan kita PA ini kan kita mengevaluasi dan meninjau kinerja dari tenaga kerja kita nih. Kalau misalnya kita lihat, wow, bagus banget, semua bagus, perfect, gak ada yang cacat, jadi kita bisa yakin bahwa perusahaan kita cepat atau lambat pasti bisa sampai ke cita-cita terbesar kita atau rencana strategis kita tadi. Kalau misalnya kita lihat, kok kayak gini ya kinerja tenaga kerja saya, kok kayak gini, menurun terus ke produktivitasnya, jadi itu bisa mencerminkan bahwa
apakah perusahaan itu bisa atau tidaknya mencapai tujuan strategisnya dia gitu. Makanya penilaian kinerja yang efektif itu sudah dan akan terus menjadi prioritas utama bagi seorang manajer untuk untuk menilai dan meninjau kinerja mereka gitu. Nah, apa sih juga kegunaan penilaian kinerja ini? Kita akan bahas sekarang. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke apa kegunaan dari penilaian kinerja. Bagi banyak organisasi, sistem penilaian yang baik itu, tujuan dari sistem penilaian yang baik itu adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasinya kan. Jadi yang kayak kita bilang tadi itu untuk meningkatkan produktivitas dari organisasi tersebut. Atau mungkin ada tujuan lain dari tujuan yang lain dari penilaian kinerja tersebut kan. Kalau misalnya nih ya, kayak sistem rencana yang efektif untuk pengembangan sumber daya manusia itu bukan hal yang baik untuk kita bisa gunakan sebagai penentuan kenaikan gaji. Misalnya kita merencanakan bahwa akan ada pengembangan sumber daya manusia, tapi belum tentu dari pengembangan sumber daya manusia itu kita bisa membuat keputusan untuk kenaikan gaji kan. Nah, namun sistem yang dirancang yang baik itu dapat membuat produktivitas dari suatu organisasi kan bertambah atau meningkat. Nah, dari peningkatan produktivitas itu otomatis laba atau keuntungan dari organisasi itu meningkat kan. Nah, maka ini yang bisa membantu kita untuk membuat keputusan kenaikan gaji kan ya. Karena kita dapat tambahan pemasukan, otomatis kita bisa aja ngasih gaji yang lebih banyak dari sebelumnya ke karyawan kita. Jadi semata-mata rencana yang baik untuk pengembangan sumber daya manusia itu belum tentu bisa gunakan untuk keputusan menaikkan gaji gitu. Nah, kegunaan yang pertama itu adalah kita bisa melakukan perencanaan kepada sumber daya manusia yang kita miliki. Perencanaan sumber daya manusia. Nah, itu kegunaan dari manajemen kinerja yang pertama. Maksudnya penilaian kinerja, bukan manajemen kinerja. Penilaian kerja yang pertama kegunaannya adalah untuk merencanakan sumber daya manusia. Nah, kenapa si penilaian kinerja ini mempunyai kegunaan di perencanaan sumber daya manusia? Nah, setiap organisasi itu perlu punya data untuk mengidentifikasikan mana sumber daya manusia mereka atau pekerja mereka yang patut dipromosikan atau memiliki potensi yang dipromosikan gitu, yang mana yang enggak, yang mana yang iya, kayak gitu kan. Jadi melalui data PA ini, melalui penilaian kinerja ini, suatu organisasi itu bisa tahu mana sumber daya manusia yang berkompeten, mana yang belum siap untuk masuk ke persaingan promosi jabatan gitu kan. Jadi sistem penilaian kinerja yang baik itu dapat mencerminkan kelemahan dan kelebihan dari sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, seperti itu, yang dapat mendukung upaya penaikan promosi jabatan, seperti itu. Nah, untuk kegunaan yang kedua itu adalah pelatihan dan pengembangan. Dan kegunaan manajemen maksudnya penilaian kinerja yang kedua ini adalah pelatihan dan pengembangan atau training and development, atau kita singkat TD. Ya, penilaian kerja itu harus menunjukkan kebutuhan spesifik bagi tenaga kerjanya, apakah dia perlu pelatihan atau perlu pengembangan. Nah, misalkan contoh di sebuah perusahaan berita itu ada seorang jurnalis yang mempunyai kekurangan dalam menulis berita gosip gitu misalnya kan ya. Jadi dia punya kekurangan di sana, jadi dia harus menerima pelatihan untuk itu. Jadi si manajer sumber daya manusia ini punya data bahwa si jurnalisnya itu kurang dalam menulis berita gosip, jadi dia perlu ada pelatihan itu. Kalau misalnya kita sudah mengidentifikasikan kekurangan dan kelebihan individu ini
khususnya pada gini ya, pada kekurangannya dia. Jadi kita perlu menentukan bahwa individu ini perlu training atau development atau pelatihan atau pengembangan gitu. Jadi kita bisa memberikan kesempatan individu untuk meningkatkan produktivitasnya dia atau menghilangkan kelemahannya, meningkatkan kelebihannya dia gitu. Walaupun penilaian kinerja ini belum tentu bisa maksudnya belum bisa menjamin bahwa kinerja si karyawan akan meningkat setelah adanya pengembangan dan pelatihan, tetapi si penilaian kinerja ini bakal sangat membantu manajemen untuk kapan sih manajer itu bisa melakukan training and development untuk si karyawannya gitu. Walaupun nggak menjamin, tapi itu bisa kita lakukan secara sistematis karena adanya penilaian kinerja, membantu kita menjadwalkan kapan akan melakukan ini gitu. Nah, kegunaan dari penilaian kinerja selanjutnya itu adalah perencanaan dan pengembangan karir. Jadi perencanaan karir itu adalah proses yang berkelanjutan di mana seorang individu itu bisa menentukan tujuan karir mereka dan mengidentifikasikan cara untuk meraih tujuannya itu kan. Nah, data PA sendiri itu bisa membantu ini terjadi. Misalnya data PA itu dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan seorang karyawan di perusahaan itu dan menentukan potensi yang dapat mereka gunakan untuk mengembangkan karir mereka. Jadi manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk memberikan nasihat kepada bawahan dan membantu mereka dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keinginan mereka untuk mengembangkan karir. Jadi menurutku tuh kayak yang pertama itu kan gini ya, perencanaan sumber daya manusia itu nyambung ke training and development, terus ada perencanaan pengembangan karir. Jadi mungkin yang aku ngerti ini ya, kalau yang perencanaan sumber daya manusia itu lebih ke perencanaan kita untuk mempromosikan seseorang untuk jabatan yang lebih tinggi, sedangkan training and development itu kita melihat tenaga kerja kita yang kurang kurang dalam kemampuan inilah, atau perlu dilakukan pengembangan lagi karena kemampuannya dia segitu-segitu aja gitu. Jadi kita perlu meningkatkan lagi produktivitasnya dengan training and development. Terus ke perencanaan dan pengembangan ini lebih ke kita mau potensi orangnya udah ada, tapi dia perlu lagi dikembangkan karirnya gitu. Mungkin seorang manajer kayak ngasih bukan manajer sih sebenarnya, kayak perusahaan ngasih beasiswa ke karyawannya untuk sekolah ke luar negeri atau melanjutin sekolahnya dia agar dia bisa mengembangkan karirnya lebih matang lagi dan bisa memberikan hasil yang positif bagi perusahaan tersebut, kayak gitu mungkin ya. Kalau yang dari aku yang aku baca tuh kayak gitu. Nah, soalnya kegunaan dari penilaian kinerja selanjutnya tadi berapa udah ya. Yang pertama kan ada perencanaan sumber daya manusia, ada pelatihan dan pengembangan, terus tadi ada apa lagi satu, ada perencanaan dan pengembangan karir, itu 3. Yang selanjutnya adalah program kompensasi ya. Kalau dengar kata kompensasi itu lebih ke uang ya, kayak uang, pikiran kita udah ke uang aja. Jadi program kompensasi itu adalah kegunaan penilaian kinerja selanjutnya itu ada di program kompensasi. Apa sih gunanya PA ini untuk program kompensasi? Kita bakal diskusi sekarang. Oke. Jadi data penilaian kinerja itu memberikan dasar bagi seorang manajer itu untuk memberikan atau membagikan gaji yang sesuai gitu loh, yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Sebagian manajer itu percaya bahwa cara kita menghargai kinerja seseorang, dalam ini kita bicara tentang konteks bisnis ya atau perusahaan,
cara kita menghargai kinerja seseorang yang baik itu dengan cara kita memberikan kenaikan gaji. Itu banyak orang manajer yang percaya itu. Mudah-mudahan nanti kalau aku kerja, manajerku juga percaya itu ya. Terus mereka percaya bahwa perilaku yang perilaku yang mereka hadiahi itu adalah perilaku yang mereka terima atau mereka dapatkan. Jadi kalau mereka menghadiahi si karyawan mereka dengan gaji yang meningkat 2 kali lipat, berarti dia produktivitas yang diterima atau kinerja yang dihasilkan oleh si karyawan ini tuh juga meningkat 2 kali lipat, yang otomatis itu akan menjadi keuntungan bagi para manajer, ya kan? Oke, kegunaan selanjutnya dari penilaian kinerja ini itu adalah kegunaannya pada penilaian potensi karyawan. Jadi beberapa organisasi itu menilai karyawannya itu menggunakan penilaian dari kinerja pekerjaannya karyawan itu. Jadi mereka itu biasanya menggunakan pekerjaan masa lalunya si karyawan ini untuk menilai potensi yang mereka akan peroleh di masa mendatang. Tapi penilaian masa lalu itu nggak selalu akurat untuk menilai yang masa depan kan. Makanya terlalu menekankan kemampuan teknis itu dibandingkan keterampilan lain itu sama dengan melakukan kesalahan yang besar ya. Jadi nggak selalu kita bisa menilai seseorang dari kemampuan teknisnya aja, kita harus juga melakukan penilaian ke keterampilan lainnya gitu. Makanya biar nggak terjadi kesalahan yang seperti itu, beberapa organisasi biasanya memisahkan penilaian mereka terhadap masa lalu dengan potensi yang akan potensi yang akan berorientasi di masa depan gitu loh. Jadi kayak ada orang yang menilai kinerja masa lalu, dan ada juga orang yang menilai potensi-potensi mereka yang dapat berorientasi kepada masa depan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi itulah kegunaannya si penilaian kinerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses penilaian kinerja. Bagaimana penilaian kerja itu dilakukan, proses-prosesnya itu gimana? Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasikan tujuan kinerja tertentu. Jadi apa itu tujuan kinerja tertentu? Itu maksudnya kayak gini. Suatu perusahaan pasti punya tujuan banyak kan ya. Jadi kita harus milih salah satu tujuan yang maksudnya adalah tujuan jangka pendek mereka ke depannya itu apa. Jadi kita harus milih tujuan mana yang akan kita lakukan dan tujuan mana yang paling realistis untuk kita capai dalam jangka waktu pendek. Nah, melakukan melalui penilaian kinerja ini kita bisa mencapai tujuan itu kayak gitu. Misalnya salah satunya adalah tujuan kita yang pertama yang paling jangka pendek adalah melakukan pengembangan karyawan. Jadi melakukan pengembangan karyawan ini dapat dijalankan kalaupun kita punya penilaian kinerja yang baik gitu loh. Karyawan mana yang perlu dikembangkan kayak gitu loh. Nah, langkah selanjutnya adalah menetapkan standar kerja. Apa yang standar yang kita gunakan untuk menilai gitu. Jadi setelah kita menetapkan standar, kita harus mengkomunikasikan standar kerja tersebut kepada para pekerja kita. Jadi ini loh standar yang kita gunakan untuk menilai. Jadi kalian harus minimal setara dengan standar atau melebihi standar tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja itu maksudnya kita memeriksa apakah proses kinerja mereka baik atau gimana. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, akhirnya kita menilai pekerjaan mereka. Jadi nanti dalam menilai pekerjaan itu ada beberapa metode ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, setelah menilai pekerjaan itu ada mendiskusikan penilaian tersebut kepada para pekerja. Apakah penilaian tersebut kedepannya bagaimana? Misalnya penilaian tersebut itu penilaian pekerja A jelek, apakah pekerja itu harus dilakukan training atau di PHK atau gimana? Itu ada di nanti kita akan bahas itu di interview pekerja, kalau nggak salah tentang interview gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang ini.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gini berikutnya, yaitu periode penilaian kinerja. Evaluasi atau penilaian kerja itu biasanya dilakukan dengan interval waktu tertentu ya. Ada yang setahunan, ada yang berbulan mungkin, ada yang 6 bulan, tergantung organisasi sih. Tapi yang lebih penting itu bagaimana evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan gitu, termasuk pengembangan pembinaannya dia tuh harus tetap berlanjut gitu sepanjang periode penilaian. Gimana proses berkelanjutan ini tuh harus tetap ada gitu loh. Maksudnya gimana ya, penilaian itu tuh harus tetap terjadi selama periode gitu, dan penilaian ini tuh harus dibangun ke dalam pekerjaan setiap hari, dimana mungkin maksudnya itu kayak gini, setiap hari itu kita dinilai gitu, tapi setelah satu periode nanti kita akan disimpulkan seperti kita bekerja tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi dengan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus itu dapat menimbulkan karyawan yang dia akan selalu tahu apa yang dia kerjakan, sejauh mana dia mengerjakan, apa yang diharapkan perusahaan untuk dia lakukan, dan seberapa baik yang sudah dia lakukan, kayak gitu. Jadi terus menerus itu akan membuat mereka terus menerus mengoreksi dirinya. Kayak yang tadi aku bilang tuh di penilaian diri sendiri kan. Kalau misalnya penilaian itu dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus, otomatis orang itu pasti akan menilai dirinya akan terus menerus kan ya. Jadi karena penilaian terus menerus itu seseorang itu bakal tahu sejauh mana mereka melangkah, sebaik apa yang dia lakukan, dan harapan dan antara realita dan ekspektasi itu seberapa keakuratannya nyambung kayak gitu. Nah, itu periodenya gitu ya, tergantung organisasi. Yang penting adalah berkelanjutan terus menerus dilakukannya. Nah, selanjutnya kita bahas adalah tentang metode penilaian kerja. Nah, bagaimana sih pemilihan metode penilaian kerja? Nah, metode penilaian kinerja ini dalam teorinya itu dipisah-pisah gitu loh, antara metode 1 dan metode 2 itu dipisah-pisah dalam teori, tapi dalam kenyataannya metode ini bisa digunakan bersama-sama kok. Antara metode 1 dan metode lainnya itu bisa digabungkan atau digunakan secara bersamaan. Jadi metode apa aja sih yang ada? Ada 4 metode. Dari buku ini aku baca ada 4 ya, yaitu adalah sistem sifat, ada metode sistem sifat, metode sistem perbandingan, metode sistem perilaku, dan metode sistem berbasis hasil atau goal based system itu kayaknya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja. Sistem berbasis hasil, sifat, perbandingan, perilaku, berbasis hasil. Kita akan ke sistem pertama, yaitu sistem sifat. Metode sistem sifat atau pendekatan sifat, atau metode sifat atau pendekatan sistem sifat ya. Namanya beda tapi maksudnya sama ya. Kita masuk ke metode pertama, sistem sifat. Oke, sistem sifat itu adalah jenis metode penilaian yang membutuhkan penilai untuk menilai sifat dan karakteristik setiap karyawan. Contoh sifat dan karakteristik itu seperti kualitas kerja mereka dan kepemimpinan mereka. Tapi nih, sistem metode ini tuh punya sisi negatifnya. Sisi negatifnya tuh gimana? Ketika satu manajer penilai nggak mungkin seorang kan. Untuk perusahaan besar itu penilai nggak mungkin satu orang, penilai pasti lebih dari satu orang. Nah, di sini nih sisi negatifnya, ketika seseorang itu menilai kualitas kerja orang lain tuh misalkan dengan seberapa pekerjaan yang bisa mereka lakukan tanpa kesalahan, itu penilai A. Tapi penilai B menilai dengan seberapa seorang karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu. Itu beda kan ya. Tapi hal ini bisa dihindari dengan mereka berkoordinasi terlebih dahulu. Dasar apa yang akan mereka gunakan dalam menilai karyawan tersebut
di sistem sifat ini, misalnya entah dari kesalahan sedikit atau ketepatan waktu mengumpul tugasnya, seperti itu. Apa namanya ya, tapi ada juga nih apa sisi negatif lainnya. Biasanya sistem sifat ini tuh biasanya lebih subjektif ya, menilainya itu secara subjektif biasanya, karena cenderung penilaian sifat ini tuh biasanya mendasarkan pada lebih memusatkan perhatian pada karyawannya, bukan kepada kinerja pekerjaan mereka gitu, biasanya seperti itu ya. Misalnya nih, ketika kita melihat seorang individu yang sangat berhati-hati atau teliti dalam melakukan pekerjaan, kita bisa menilai, oh mereka cenderung patuh dan menyelesaikan tugas secara baik dan teratur gitu. Itu kan pandangan kita ya, melihat sifat dan karakteristik mereka. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang teliti, hati-hati, tapi mereka terhalang oleh aspek lain itu untuk melakukan kerjaan teratur, seperti penyakit atau dia lagi ada masalah sesuatu yang dapat mengganggu produktivitasnya dia, itu kan kadang tak terlihat di mata para penilai kan ya. Maka ini yang dibilang subjektif, atau kadang itu lebih memusatkan ke karyawannya, bukan ke hasil memusatkan karyawannya, bukan ke kinerja pekerjaan karyawan. Itu sisi negatifnya sih. Dan selanjutnya ada sistem perbandingan pada metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja yang kedua tuh sistem perbandingan. Jadi metode selanjutnya dalam penilaian kinerja itu adalah sistem perbandingan. Sistem perbandingan ini adalah sistem yang menuntut si penilai itu untuk membandingkan hasil kinerja satu karyawan dengan karyawan lainnya gitu. Dalam perbandingan sederhana itu kayak misalnya di waktu kita SD tuh, di nilai kita peringkat 1 sampai peringkat terakhir gitu. Peringkat 1 tuh siswa yang paling berprestasi, begitu pula karyawan yang paling baik pekerjaannya sampai yang paling buruk gitu. Nah, adapun bentuk-bentuk tuh ada juga. Ada bentuk-bentuk perbandingan itu adalah metode distribusi paksa. Jadi metode distribusi paksa ini tuh metode yang memasukkan karyawan-karyawan ke kriteria-kriteria tertentu, kayak kriteria terbaik, di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan jelek kayak gitu. Nanti ada 20% yang tinggi, 20% yang paling baik gitu. 20% yang baik, 20% di atas rata-rata, yang rata-rata dan baik, dan di bawah rata-rata dan yang jelek kayak gitu. Dan metode ini tuh banyak disalahgunakan. Salah satunya kayak gini. Supervisor itu dinilai keberhasilan kerjanya ketika bawahannya dia tuh melakukan kinerja yang baik gitu. Jadi bisa aja si supervisor ini tuh kan atau dia yang menilai itu menggunakan sistem ini untuk keuntungannya dia gitu. Jadi dia isi aja sebanyak-banyaknya yang bekerja dengan baik gitu. Biar orang itu menilai dia bahwa dia tuh kinerjanya baik karena bawahannya dia tuh bekerja dengan baik, padahal mungkin kenyataannya tidak seperti itu gitu. Terus ada juga beberapa orang ini tidak setuju dengan penilaian ini karena bisa jadi ini merupakan cara perusahaan untuk membenarkan untuk memecat karyawan itu. Mereka menggunakan ini kayak memperbanyak karyawan yang jelek, kayak gininya ada yang kinerjanya sebenarnya bagus, tapi mungkin dia ada dendam pribadi sama ini karyawan kayak gitu. Jadinya dia ya udah masukin ke kriteria yang jelek aja sekalian. Dan misalnya nanti kita ada pemecatan, kita pakai alasan ini aja untuk mecat dia kayak gitu. Itu gininya sih, banyak sisi jeleknya sih. Terus metode perbandingan yang kedua itu adalah metode perbandingan berpasangan. Jadi pengawas atau penilai itu membandingkan karyawan dengan setiap karyawan lainnya gitu, dengan berpasangan gitu. Biasanya yang menggunakan metode itu adalah metode
perusahaan kecil yang pekerjaan itu sama, yang kelompok karyawan yang dengan pekerjaannya serupa. Nggak bisa kita menggunakan metode ini kepada karyawan dengan pekerjaan yang berbeda-beda gitu, nggak bisa. Makanya ini cukup rumit dilakukan untuk kelompok besar gitu. Misalnya ada kategori pekerjaan penjualan baik gitu, si A ada di sana, si B ada di sana. Terus di kategori pemasaran yang baik, si A ada di sana dan C ada di sana gitu. Jadi si A ini masuk ke kedua kategori, itu artinya si A yang paling baik kerjanya karena banyak masuk ke banyak kategori kayak gitu. Makanya tapi bakal sulit untuk dilakukan di perusahaan yang mempunyai kerja yang kompleks, yang banyak kayak gitu. Jadi lebih baik digunakan untuk perusahaan yang kecil dan yang memiliki pekerjaan yang serupa gitu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sistem penilaian, metode penilaian kinerja yang selanjutnya adalah sistem perilaku. Metode penilaian yang selanjutnya adalah sistem perilaku. Sistem perilaku ini berfokus pada tindakan mana yang perilaku mana yang berhasil menciptakan kesuksesan dan mana yang tidak. Jadi sistem perilaku ini berbanding terbalik sama sistem sifat. Kalau sistem sifat itu kita lebih fokus ke karyawannya, bukan dari sistem kinerjanya. Kalau di sini kita berfokus pada kinerjanya, kinerja karyawan yang mana yang menghasilkan kesuksesan dan kinerja mana yang menghasilkan ketidaksuksesan. Jadi metode ini tuh lebih menciptakan penilaian yang objektif daripada sistem sifat tadi. Metode penilaian kinerja selanjutnya adalah sistem berdasarkan hasil. Jadi sistem berdasarkan hasil ini karyawan dan penilai atau manajer itu bersama-sama menyepakati tujuan apa yang akan mereka capai pada periode penilaian tersebut. Jadi tujuan itu nanti yang akan akhirnya digunakan sebagai ukuran untuk evaluasi karyawan-karyawan yang ada gitu. Tujuan-tujuan itu tuh seperti kayak gini: penjualan yang dilakukan individu atau tim, habis itu produktivitas, pengurangan insiden cedera, peningkatan peringkat dari pelanggan kayak gitu. Jadi tujuannya itu jelas, yang mana yang mau dilakukan oleh si karyawan ini tuh sudah jelas jadi tujuannya. Misalnya kayak peningkatan produktivitas. Jadi tujuan yang direncanakan di awal itu adalah peningkatan produktivitas. Makanya nanti setelah satu periode itu penilaian berjalan, maka hasilnya adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas inilah yang kemudian digunakan untuk menilai kinerja dari si karyawan ini gitu. Pemilihan hasil itu atau pemilihan tujuan itu tuh sangat tergantung oleh 3 faktor. Yang pertama adalah relevansi hasilnya itu, relevansi dari si hasil ini dapat atau tidaknya digunakan untuk menilai kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuannya mereka gitu. Apakah si hasilnya ini bisa digunakan untuk menilai kemajuan mereka atau tidak. Yang kedua itu adalah keandalan dari si hasilnya ini tuh, atau pencapaian hasil itu dapat diukur seberapa besar kita bisa mencapai hasilnya, itu dapat diukur dengan jelas. Yang faktor ketiganya itu adalah sejauh mana si hasil ini dapat memberikan kita pengukuran bahwa kinerja itu tuh benar-benar baik gitu. Seberapa besar hasil ini memberikan gambaran kinerja yang baik. Faktornya ada 3. Yang pertama relevansinya di antara hasil dan pencapaian tujuan. Yang kedua itu adalah sebab bisa tidaknya diukur si hasilnya ini. Dan yang ketiga itu adalah hasil ini memberikan gambaran jelas tentang seberapa besar kinerja itu benar-benar dilakukan kayak gitu. Nah, ada satu metode atau teknik yang bisa
digunakan untuk penilaian kinerja, yaitu manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran atau MBO atau MBO. Jadi MBO ini itu pengawas atau penilai atau manajer atau supervisor itu bekerja sama dengan karyawan untuk menetapkan tujuan atau standar yang akan dicapai selama satu periode itu melalui interaksi atasan dengan bawahan. Itu mereka kerjasama untuk menetapkan hasil apa yang akan mereka capai gitu. Itu MBO. Jadi dengan MBO ini kita bisa mengevaluasi kinerja itu secara objektif. Kenapa? Karena antara manajer dengan karyawan itu udah benar-benar kerjasama untuk menyepakati bahwa tujuan yang akan mereka capai adalah ini. Kalau misalnya mereka nggak bisa nyampe tujuan ini, maka penilaian mereka akan buruk. Itu sangat objektif seperti itu loh. Nggak dijelek-jelekkan, nggak dibagus-baguskan gitu. Nah, dengan MBO ini kemudian akan diserahkan ke manajernya kan. Nah, di manajernya ini kemudian akan menilai apakah si karyawan itu kan kalau sesuai nggak sih pekerjaannya dia sama si tujuannya ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan tujuannya, si karyawannya bisa membuat keputusan apakah akan mengganti personel atau melakukan pelatihan atau pengembangan atau melakukan pengeluaran personel atau gimana. Karena mereka kan sudah sama-sama setuju ya, jadi akan lebih baik jika MBO ini tuh digunakan sebagai dasar penilaian kayak gitu. Terus pada sisi negatifnya itu MBO ini bakal memakan waktu dan membutuhkan aliran yang konstan antara si manajer dengan karyawan kayak gitu. Karena mereka harus terus berhubungan itu loh dalam menciptakan tujuan, maka mereka harus tetap berhubungan secara konstan kayak gitu. Dan karena mereka tujuannya adalah pada hasil, pastinya mereka akan menggunakan sistem hasil dengan biaya berapapun yang bisa menyebabkan biaya itu bisa aja meningkat kayak gitu kan, karena mereka hanya berfokus pada hasil, tidak memfokuskan pada aspek lainnya kayak gitu. Metode berbasis hasil lainnya itu ada juga metode standar kerja. Jadi metode standar kerja ini adalah metode penilaian yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang ditetapkan pada perusahaan. Misalnya standar itu adalah mencerminkan output normal rata-rata yang dihasilkan dalam beroperasi dengan waktu atau kecepatan yang normal gitu. Jadi bisa dibayangkan misalnya kalau pakai standar kerja ini biasanya itu digunakan kepada perusahaan manufaktur, kayak sejenis manufaktur gitu biasanya. Kayak misalnya dalam satu hari itu diwajibkan memproduksi 100 buah pensil dengan waktu 8 jam gitu bisa. Itu standar pekerjaannya mereka harus memproduksi 100 pensil dalam sehari. Kalau misalnya mereka bisa lebih memproduksinya, itu biasanya ada kompensasinya berupa uang tambahan gitu. Misalnya 1.000 rupiah per satu pensil gitu. Misalnya kalau karyawan bisa memproduksi 200 pensil dalam sehari, artinya dia bisa dapat kompensasi gaji pokoknya dia berupa yang 100 per hari sama gaji tambahan berupa yang 100.000 per hari. Karena kan dia 100 itu standar, terus dia produksi lagi 100, artinya kan 100 per hari itu artinya kan dia bisa memproduksi artinya tambahan uangnya dia dapatnya 100.000 karena 1.000 rupiah per pensil gitu. Itu biasanya di manufaktur ditemukan. Nah itu dia metode-metode dalam penilaian kinerja. Kalau dalam teori itu memang dipisah-pisah, tapi dalam kehidupan nyata tuh bisa jadi satu. Dalam kehidupan nyata itu gitu, biar nggak hanya satu metode saja kita melihat hasil penilaian.
kalau pakai metode yang lainnya kayak gimana, kalau metode ini kayak gimana, biar kita bisa membuat keputusan yang lebih objektif, lebih fair, lebih adil kayak gitu. Dalam melakukan penilaian kinerja itu nggak mungkin kan selalu mulus, pasti selalu ada permasalahan. Nah, yang akan aku ceritakan kalian adalah masalah yang dimunculkan akibat masalah-masalah apa sih yang bisa mempengaruhi penilaian kinerja atau ditimbulkan oleh penilaian kinerja ini. Benar-benar penaksir ketidaknyamanan. Maksudnya penaksir ketidaknyamanan itu kayak seorang manajer itu nggak nyaman ketika dia menuangkan isi penilaiannya itu. Ini terjadi ketika dia tidak memiliki data yang baik, desain atau penilaian kerja yang salah, administrasi yang buruk gitu. Seperti itu. Jadi dia tuh kayak enggan ngasih penilaiannya kepada karyawan, dan karyawan pun kayak takut tuh mendengarkan penilaiannya itu. Terus yang kedua ada subjektivitas evaluasi kerja. Kayak yang aku bilang tadi, beberapa metode itu cenderung lebih subjektif dalam menilai kinerja dari pekerjaan gitu. Terus ada yang namanya peringkat kesalahan. Dalam subjektivitas ini ada peringkat kesalahan. Peringkat kesalahan itu adalah kesalahan penilai yang dilakukan oleh penilai itu sendiri, itu kayak kesalahan. Jadi ada beberapa jenis kesalahan penilai. Itu ada kesalahan bias, kesalahan kontras, kesalahan kecenderungan sentral, dan kesalahan keringanan hukum atau kekakuan. Kekakuan itu kayak strictness. Apa sih strictness? Cari di translate strictness itu apa? Ya, yang pertama ada kesalahan bias. Apa sih kesalahan bias? Kesalahan bias itu terjadi ketika penilai itu menilai karyawan itu berdasarkan pendapat positif atau negatifnya daripada kinerja atau hasil pekerjaan aktual yang benar-benar dikerjakan oleh karyawan tersebut gitu. Ada 4 kasus yang menyebabkan dia tuh bias itu kayak menyimpang gitu. Yang pertama ada efek kesan pertama, efek halo positif dan negatif, efek mirip dengan saya, dan bias diskriminatif ilegal. Jadi yang pertama itu adalah efek kesan pertama. Efek kesan pertama itu adalah penilaian awal tentang si karyawan tuh, apakah penilaian itu negatif atau positif. Contohnya kalau aku jadi manajer nih, terus aku nerima orang yang punya background adalah lulusan universitas religius gitu. Terus aku udah mikir, orang ini pasti akan bekerja jujur dan teladan dan teliti gitu. Tapi dalam kehidupan nyatanya setelah bekerja dia nggak kayak gitu. Tapi karena kesan pertamaku sudah membuat aku berpikir seperti itu, maka aku akan memberikan dia peringkat tinggi. Nah, itu yang merupakan kesalahannya. Kesalahan itu terdapat pada penilaian pertama dari aku sebagai seorang manajer yang menilai dia kayak gitu. Yang selanjutnya, kenapa pengawas itu bisa bias ke kesalahan itu bukan bias kesalahan, tadi aku bilang bias dari hasil evaluasi yang efektif itu adalah efek halo positif. Jadi efek halo positif itu dimana seseorang itu mengeneralisasi kinerja positif atau insiden positif ke seluruh aspek kinerjanya dia dan menghasilkan nilai evaluasi yang tinggi gitu. Kayak misalnya aku lihat pekerja A itu rapi, aku suka dia rapi, terus kerapian yang aku lihat aku suka itu aku gunakan untuk mengukur kinerja dia yang lain. Padahal dalam kehidupannya tadi itu gak bekerja secara efektif di bidangnya kayak gitu, tapi aku dapat nilainya dia tinggi karena aku suka dia, karena dia negatif itu aspek halo positif. Dia menggunakan sisi positifnya dia tuh satu itu untuk ke seluruh aspek pekerjaannya dia. Terus yang selanjutnya adalah aspek halo negatif. Sama, tapi ini kebalikannya dari aspek halo positif. Dia menggeneralisasi aspek
negatifnya dia tuh, atau insiden negatif tuh ke seluruh aspek pekerjaan. Misalnya kayak telat. Aku punya bawahan yang gak sengaja telat, bukan gak sengaja telat gitu karena ada alasan tertentu. Karena aku gak suka orang telat, aku menggunakan menggeneralisasikan ketelatannya dia itu kan negatif, kenegatifannya itu ke seluruh aspek penilaiannya dia, walaupun dia memang yang berprestasi, yang punya banyak kontribusi yang baik, terus dia pinter dan efektif dan baik pokoknya dalam segala pekerjaannya dia. Tapi karena aku nggak suka orang telat, aku akan menilai dia negatif ke seluruh pekerjaannya dia gitu. Itu efek halo negatif, kebalikannya dari efek halo positif. Terus yang saya adalah efek serupa dengan saya gitu. Namanya efek serupa dengan saya, kecenderungan tuh para penilai itu mengevaluasi karyawan tuh dengan perbandingannya dengan mereka sendiri gitu, serupa dengan diri mereka sendiri gitu. Misalnya kayak seorang penilai itu punya anak di sekolah dasar A, terus karyawannya ini salah satu karyawannya dia juga punya anak yang sekolah di sekolah dasar A, jadi mereka kayak si ini kan merasa serupa dengan si karyawan ini, walaupun karyawan ini kerjaan tidak terlalu baik, dia akan memberikan kesan positif gitu karena dia mempunyai satu aspek yang serupa dengan diri si manajer begitu. Terus ada yang soalnya adalah kesalahan kontras. Masalah dalam penilaian kinerja itu adalah kesalahan kontras. Manajer melakukan kesalahan kontras ketika dia itu membandingkan satu karyawan itu dengan karyawan lainnya dengan menggunakan standar kerja yang spesifik gitu mungkin ya. Dari yang mungkin aku ngertiin tuh mungkin kayak pekerjaan berbeda, tapi manajer ini menilai dengan penilaian yang sama gitu. Pekerjaan si A dan si B itu berbeda, tapi mereka dinilai dengan standar kerja yang mengkhusus yang sama gitu kan. Itu nggak mungkin terjadi kan, karena setiap orang punya gininya sendiri kayak gitu. Terus yang kesalahan yang terakhir itu adalah kesalahan kecenderungan tengah. Kesalahan selanjutnya dari subjektivitas evaluasi kerja itu adalah kesalahan kecenderungan tengah atau sentral atau pusat. Jadi dalam kesalahan itu tuh terjadi ketika karyawan tuh dinilai salah kalau dia mendekati rata-rata atau menengah skala. Maksud mungkin yang menurut pengertianku itu kayak si manajer ini hanya menggunakan peringkat teratas sama terbawah gitu. Jadi kalau walaupun dia sudah mendekati rata-ratanya, tapi tetap aja dinilai salah gitu, dinilai tidak bagus kayak gitu. Ini perlu diperhitungkan juga, karena mendekati rata-rata atau di pertengahan itu bagus sih menurutku, karena nggak semua karyawan itu kan karyawan lama ya yang ngerti tentang pekerjaan sepenuhnya. Pasti ada juga yang baru belajar, dan mendekati tengah itu nggak selamanya jelek. Kayak misalnya aku bilang tadi, ada yang pengaruh dia kayak dia sedang sakit atau punya masalah lain, itu kan bisa aja mempengaruhi mereka, walaupun sebenarnya aslinya mereka tuh benar-benar baik dalam pekerjaannya gitu. Terus ada di subjektivitas penilaian evaluasi itu kesalahan keringanan hukuman gitu. Itu kayak memberikan penilaian yang terlalu tinggi gitu, yang nggak seharusnya mereka nilai, atau melebihi yang seharusnya mereka nilai. Itu juga nggak bagus. Terus ada yang terlalu kritis gitu. Kesalahan keringanan hukum dan kesalahan ketelitian itu artinya strictness atau terlalu mengkritik karyawan gitu, terlalu kritis terhadap kinerja karyawan, gak mau melihat sisi baiknya, hanya sisi buruknya aja kayak gitu. Jadi ini tuh terjadi ketika atasan itu menilai kinerja karyawannya itu lebih rendah dibandingkan kinerja seharusnya kayak gitu mungkin ya. Tapi kan sudut pandang si gini aja nggak cukup untuk menentukan bahwa dia itu sudah sesuai atau tidaknya. Itu kan pandangan manajer belum tentu juga kan. Kayak yang gue bilang tadi, ada manajer bawahan yang kayak gitu kan.
itu subjektivitas evaluasi kerja. Nah, masalah selanjutnya itu adalah kecemasan karyawan gitu. Salah satu ada pendapat mengatakan bahwa evaluasi yang digunakan perusahaan ini tuh adalah cara manajer itu untuk menyoroti hal buruk yang mereka lakukan sepanjang tahun itu. Mereka lebih ke buruk lagi gitu loh. Mereka kayak mereka kayak menyebabkan itu menjadikan menurun semangat si karyawan, itu juga bisa menyebabkan penurunan produktivitas pastinya gitu, yang menyebabkan penurunan produktivitas si perusahaan sendiri gitu. Jadi sebaik mungkin itu nggak mau mengedownkan psikologis seseorang ya kalau melakukan penilaian kinerja gitu. Dari permasalahan tadi itu kayak gimana sih penilaian efektif tuh kayak gimana? Sekarang aku akan bercerita tentang karakteristik penilaian yang efektif. Jadi untuk kita terhindar dari kesalahan-kesalahan itu tuh kita harus punya karakteristik sistem penilaian efektif gitu. Sistem penilaian mungkin tidak ada yang sempurna ya, tapi karakteristik tertentu itu akan menutup ketidaksempurnaan itu gitu loh, membuat sistem itu yang baik gitu. Jadi faktor-faktor yang dapat membantu dalam mencapai keefektivitasan dari sistem penilaian ini tuh ada kriteria. Yang pertama itu ada kriteria terkait pekerjaan. Nah, ketika membuat suatu kriteria evaluasi atau standar evaluasi, kita harus membuat kriteria yang sesuai dengan analisis pekerjaan yang telah kita buat gitu. Terus yang kedua ada ekspektasi kinerja. Jadi setiap karyawan itu harus tahu apa yang diharapkan bagi mereka. Jika mereka sudah tahu apa yang diharapkan bagi mereka atau ekspektasi manajer atas mereka akan berlaku demikian gitu. Jadi penilaian dapat dilakukan berdasarkan apa yang manajemen harapkan untuk pekerja gitu, dan penilaian itu harus disesuaikan dengan harapan itu gitu. Jadi berarti kita saat menilai itu kita harus tahu, oh ini harapan kita untuk mereka, apakah mereka sedang melakukan itu atau tidak. Terlebih dahulu harapan tersebut harus dikomunikasikan ke karyawan. Kita harus dikomunikasikan dulu gitu. Sekarang karakteristik selanjutnya adalah standarisasi. Standarisasi ini adalah penilai atau perusahaan harus menggunakan instrumen evaluasi yang sama untuk semua karyawan yang bekerja di bidang yang sama dan bekerja untuk supervisor yang sama. Penilai itu harus melakukan periode penilaian itu pada waktu yang sama untuk karyawan-karyawan ini. Jadi mereka kayak ibaratnya tuh kayak pilot ya, bekerja untuk mengoperasikan pesawat, dan dinilai berdasarkan kemampuan dia mengoperasikan pesawat dan lain-lainnya gitu kan. Kalau nakoda di kapal kayak itu, masinis kereta kayak gitulah, sesuai sama yang mereka kerjakan. Terus selanjutnya ada penilaian terlatih gitu. Kekurangan umum dalam sistem penilaian itu adalah evaluatornya, penilainya itu jarang mau menerima pelatihan tentang jadi sebelum menilai kita harus sudah terlatih dalam menilai gitu. Kita harus dapat menerima pelatihan juga, si penilai terus terlatih juga dalam menilai gitu, dan mereka harus paham tentang seni dalam memberikan dan menerima kritik dan saran kayak gitu. Terus penilai itu harus tahu juga caranya memberikan peringkat yang objektif dan tidak memihak siapapun. Nah, karakteristik selanjutnya adalah komunikasi terbuka berkelanjutan. Ini tuh kayak si manajer itu membuka kesempatan bagi karyawannya untuk
mengomunikasikan apa sih kekhawatiran mereka selama bekerja, apa aja yang membuat mereka tertekan saat bekerja, seperti itu. Meskipun nanti akan ada wawancara penilaian yang dapat menghadirkan kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar pikiran, tapi wawancara itu nggak bisa semata-mata menggantikan komunikasi sehari-hari yang terjadi antara karyawan dan pekerja, maksudnya karyawan dan atasan. Jadi tetap harus ada komunikasi yang berkelanjutan antar kedua belah pihak tentang kekhawatiran masing-masing pihak, kayak gitu. Dan karakteristik penilaian yang efektif selanjutnya itu adalah melakukan ulasan kinerja. Jadi setiap penilai itu melakukan pengawasan, dia wajib melakukan ulasan kinerja yang berkelanjutan. Jadi ini yang merupakan dasar bagi mereka untuk menilai baik buruknya suatu kinerja bawahan, kayak gitu. Harus yang harus sesuai, harus berkelanjutan. Ulasannya itu harus benar dan tepat gitu. Terus yang terakhir, karakteristik yang terakhir itu yang adalah proses yang seharusnya. Jadi memastikan proses itu sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan dengan peraturan, sesuai dengan kesepakatan awal, itu harus sesuai semuanya. Jadi nggak boleh ada yang tidak sesuai atau di luar itu, kayak gitu. Itu dia karakteristik dari penilaian kinerja yang efektif tadi. Jadi setidaknya dapat meminimalisirkan terjadinya masalah, walaupun tidak selalu sempurna, tapi dapat mengurangi lah. Tadi itu kan ada proses yang gini ya, proses penilaian kinerja itu yang terakhir adalah mendiskusikan hasil penilaian kepada para pekerja kan. Nah, ini nih yang penting. Selanjutnya aku akan ceritakan itu adalah wawancara penilaian kinerja gitu. Untuk nggak mungkin kan kita ngasih orang itu hanya kritik aja, kita perlu juga mendengar pembelaan dari mereka. Maka diadakanlah wawancara penilaian kerja untuk meminimalkan kemungkinan perasaan yang sedih, sulit gitu, tatap muka itu perlu dilakukan tuh untuk kita bisa memberikan kritik dan memberikan saran kepada pekerja gitu. Kita harus memberikan pemahaman bahwa para pekerja itu semuanya sama dan diperlakukan sama sesuai dengan tugasnya mereka gitu. Dan nggak hanya mereka aja yang dinilai gitu. Dan harus kita harus bisa memberikan kritik yang tidak menjatuhkan gitu. Kita harus memberikan kritik yang baik, diginikan juga dengan saran dan juga pujian gitu, nggak selalu kritik, karena cenderung orang itu bakal sangat sedih, terpuruk ketika hanya mendengar kritik. Jadi sebagai manajer, sebagai manusia, kita harus perlu memberikan pujian gitu loh. Nah, itu dia semua ceritaku tentang performance management. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain atau ada yang dari aku keliru tentang pengertianku atau punya pengertian lain? Bisa banget di komen di bawah tentang pendapat kalian. Dan juga mohon like-nya, karena ini tugas. Mohon like-nya dan share-nya. Terus jaga diri, selalu ada di rumah. Untuk saat ini di rumah aja, selalu jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin. Terima kasih telah mendengarkan. Ingat komen di bawah ya kalau kalian punya pendapat lain.